Adapun yang pertama yakni honorer kategori 2 atau THK 2 yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Adapun dua kategori tenaga honorer yang layak mendapatkan pengangkatan langsung menjadi P3K tanpa tes, yakni Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita tetap menanti informasi baik mengenai penerimaan atau rekrutmen CSN di tahun 2024, khususnya kita pengangkatan P3K 2024. Nah, kali ini kita berbagi informasi dilansir dari ayobandung.com, pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024 tanpa tes hanya diprioritaskan untuk dua golongan, yang lain wajib melewati tantangan ini. Nah, dari judul yang ada di atau dilansir ayobandung.com ini, ada dua golongan tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Nah, dua golongan ini apa saja, atau dua golongan tenaga honorer ini apa saja? Nah, nanti di bawahnya dijelaskan, dan yang lain, jenis yang lain atau tenaga honorer yang lain, kategori yang lain, itu bakal melewati tantangan yang akan dijelaskan juga di dalam berita atau informasi ini. Nah, langsung saja kita masuk ke informasinya. Dilansir dari ayobandung.com, upaya pemerintah untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer tengah gencar dilakukan. Namun, hingga kini pendaftaran rekrutmen CSN baik untuk CPNS maupun P3K masih jadi misteri. Hal tersebut lantaran tanggal dan bulan seleksi CSN 2024 masih belum jelas. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, sampai sekarang belum juga informasi pendaftaran rekrutmen CSN, padahal informasi yang kita dapat itu Juli ataupun Agustus di tahun 2024. Jadi sampai sekarang masih kita tunggu rekrutmen atau pendaftaran rekrutmen CSN di tahun 2024. Terkait hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Junimat Girsang, mengungkap pentingnya pengakuan serta dedikasi untuk tenaga honorer. Selain itu, Junimat Girsang juga menghargai honorer terutama dua kategori ini. Menurutnya, honorer tersebut layak untuk diangkat langsung menjadi P3K. Adapun dua kategori tenaga honorer yang layak mendapatkan pengangkatan langsung menjadi P3K tanpa tes, yakni yang pertama itu tenaga honorer yang berusia di atas 55 tahun, tenaga honorer yang telah mengabdi di atas 5 tahun. Jadi ini dia menurut anggota DPR RI Bapak Junimat Girsang, kategorinya itu tenaga honorer yang berusia di atas 55 tahun, lalu tenaga honorer yang telah mengabdi di atas 5 tahun. Jadi kategori yang kedua ini layak langsung diangkat tanpa tes menjadi P3K di tahun 2024. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 telah mengamanatkan untuk menyelesaikan penataan honorer sebelum Desember 2024. Hal ini tertuang pada pasal 66 bab 14 ketentuan penutup dalam undang-undang tersebut. Selain dua kategori di atas, ada kategori lain yang disinyalir akan menjadi prioritas dalam pengangkatan ASN P3K 2024. Adapun yang pertama yakni honorer kategori 2 atau THK 2 yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Kemudian honorer yang telah terdaftar di database BKN. Ketiga, honorer yang telah aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi selain yang dua kategori tersebut diperjuangkan, bakal diperjuangkan juga kategori yang lain. Contohnya
kategori 2, honorer kategori 2 atau THK 2 yang sudah terdaftar dalam database BKN, lalu honorer yang terdaftar di database BKN. Nah, tadi THK 2 yang terdaftar di database BKN, ini honorer yang terdaftar di database BKN. Lalu yang terakhir itu honorer yang telah aktif bekerja di instansi pemerintah. Selain itu, ada tantangan yang harus dihadapi oleh para honorer agar statusnya berubah menjadi P3K. Para pejuang P3K diwajibkan mempunyai pengalaman kerja yang sesuai dengan formasi yang dituju. Sebagai contoh, jika ingin melamar untuk formasi jabatan pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, maka pengalaman yang dibutuhkan minimal 2 tahun. Nah, ini dia teman-teman atau Bapak Ibu sekalian tenaga honorer, kita harus memiliki atau mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan formasi yang dituju. Itu minimal 2 tahun. Oke, walaupun kita sudah terdaftar di database BKN, THK 2, lalu honorer di instansi pemerintah, nah pengalaman kerja juga diwajibkan minimal 2 tahun pengalaman kerjanya. Selanjutnya, selain itu, BKN melakukan pendataan tenaga honorer yang telah dirampungkan Oktober 2022 lalu, sehingga BKN tidak perlu melakukan pendataan ulang pada tahun 2024. Nah, ini melalui siaran pers BKN. Instansi pemerintah juga dilarang untuk melakukan pengangkatan honorer selain pegawai negeri sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pendataan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait tenaga honorer dalam memetakan kondisi pegawai non-ASN yang aktif di instansi pemerintah. Kemudian BKN juga mengungkap bahwa honorer yang memiliki surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM memiliki peluang untuk diangkat ASN. Nantinya, data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh BKN bersama dengan BPKP, lalu dibagi menjadi 6 kelompok kerja ataupun Pokja. Nah, yang pertama honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, dan SPTJM. Nah, ini dia teman-teman, selain yang 2 kategori tadi, nah, nantinya akan dilakukan verifikasi atau validasi yang dibagi menjadi 6 kelompok kerja atau Pokja. Yang pertama honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, dan yang terakhir itu SPTJM. BKN juga bertanggung jawab atas verval data tenaga honorer Pokja 2 sampai dengan 6. Sedangkan BPKP bertugas sebagai tim quality assurance data tenaga honorer Pokja 1 dengan rincian data sebagai berikut. Nah, verval data Pokja 2 mencapai 89,87%, verval data Pokja 3 mencapai 100%, verval data Pokja 4 mencapai 63,33%, verval data Pokja 5 mencapai 100%, verval data Pokja 6 mencapai 99,52%. Nah, ini dia ya, untuk nomor 2 sampai dengan 6 itu merupakan tanggung jawab BKN, sedangkan untuk yang pertama honorarium itu merupakan tanggung jawab dari BPKP. Kemenpan RB mengungkap sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan untuk rekrutmen CPNS dan P3K 2024. Adapun untuk pendaftaran CPNS dan P3K 2024 akan dibuka usai proses verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Diketahui penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada 15 sampai 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Nah, ini dia ya, formasinya sebanyak 1,28 juta formasi
baik itu CPNS maupun P3K. Nah, sangat banyak sekali formasinya, jadi teman-teman dimanfaatkan situasinya dengan formasi yang sangat banyak, yaitu 1,28 juta formasi untuk CPNS dan P3K. Nah, tadi sudah dijelaskan yang diprioritaskan pada untuk pengangkatan P3K ini adalah THK 2 dan yang terdaftar di database BKN. Dan tidak lupa juga terhadap 6 pokja yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk pendaftaran ataupun rekrutmen, belum juga kita mendapatkan informasi kapan dibuka pendaftarannya. Nah, semoga semakin dipercepat dan semakin dipermudah pengangkatan P3K 2024. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.